Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang pengadaan vaksin COVID-19. Menurutnya, Indonesia bisa mulai melakukan vaksinasi pada Desember tahun ini atau Januari 2021. Pemerintah sedang menyiapkan perpres pengadaan vaksin dan tadi sudah dibahas juga dengan APH mengenai langkah-langkahnya, dan selain itu juga sedang disiapkan untuk bagaimana melakukan imunisasi, dan di samping itu juga bagaimana melakukan tracking terhadap yang sudah diberikan vaksinasi. Pemirsa, apakah realistis pemerintah menargetkan ketersediaan vaksin pada Desember 2020? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio pakar epidemiologi Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Kita akan sapa Pak Windu. Selamat pagi Pak Windu. Selamat pagi Mbak Yohana. Ya, Pak Windu, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apa informasi terkini yang Anda dapatkan terkait dengan ketersediaan vaksin untuk Indonesia, Pak? Kalau tentang vaksin COVID-19 ini kan yang kita tahu bahwa lagi dalam kondisi uji coba kan semua sebetulnya pada saat ini ya. Jadi ada yang sudah uji klinik fase 3, tetapi juga masih ada yang fase 2 di dunia ini ya, di dunia. Ya, fase 1 ada bahkan yang seperti vaksin merah putih masih praklinik ya, jadi belum uji klinik. Nah, jadi saya belum tahu persisnya ya, apakah memang ketika KPJPEN sudah menyampaikan bahwa akhir Desember ini sudah akan bisa divaksinasi sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan misalnya di Indonesia. Nah, ini vaksin yang mana ya? Saya dengar memang vaksin dari Uni Emirat Arab ya, bukan yang Sinovac ini, karena Sinovac ini kan yang sedang diuji coba di Jawa Barat, di Bandung, itu baru selesai kurang lebih sekitar awal Januari. Nah, sekarang yang Uni Emirat Arab ini apakah bagaimana ini tentang efikasinya, kemudian karena kalau kita bicara vaksin kan ada dua hal yang penting ya, jadi efikasi, jadi efektivitasnya di dalam mencegah COVID-19 ini, dan yang kedua adalah keamanan ya. Jadi kalau di dalam vaksin itu ada yang disebut side effect atau adverse event ya, atau biasa kita sebut sebagai KIPI ya. Jadi KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi yang bisa ringan tapi bisa juga berat sampai mengancam jiwa. Nah, sekarang bagaimana ini yang di Uni Emirat Arab ini sudah selesaikah hasil uji klinisnya ya? Karena saya belum pernah dengar dari para ahli vaksin maupun ahli virus di Indonesia ya tentang yang vaksin yang akan segera diedarkan ya dan digunakan di Indonesia. Nah, ini saya agak mengkhawatirkan ya kalau kita ini ekspektasinya terlalu tinggi ya, sehingga jangan-jangan nanti ada hal-hal yang penting ya, yang sangat serius ya, itu malah tidak tersampaikan. Nah, Windu, apalagi kalau kita bicara vaksin yang Pak, lalu jika demikian sebenarnya dari catatan Anda, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa poin begitu. Secara lebih spesifik lagi Pak, apa saja syarat-syarat yang memang harus ada untuk menuju vaksin itu dikatakan berhasil begitu? Iya, jadi pertama harus efektif, ya itu kan efektif. Jadi memang betul-betul dia bisa, dari vaksin ini bisa mencegah terjadinya infeksi. Jadi jangan sampai ketika vaksin digunakan ternyata infeksi tetap terjadi. Nah begitu kan. Nah kedua adalah efikasi. Kedua adalah tadi side effect. Karena kita tahu bahwa vaksin itu kan sesungguhnya adalah sebuah antigen ya, jadi benda asing yang dimasukkan dalam tubuh. Nah, benda asingnya itu adalah virusnya sendiri, baik virus yang mungkin sudah dimatikan
atau yang dilemahkan ya atau fragmen-fragmen virus ya, jadi bagian-bagian virus ya. Nah, itu kan sesuatu benda asing yang bisa menimbulkan reaksi yang tidak seperti yang kita harapkan ya, malah bisa dari yang sifatnya ringan sampai yang berat. Berat itu mengancam jiwa, itu bisa. Jadi maka kita harus hati-hati betul. Uji klinis harus sudah selesai. Nah, sekarang yang misalnya dari Uni Emirat Arab misalnya, apakah sudah diuji cobakan untuk populasi Indonesia? Karena kita tahu bahwa obat ya atau vaksin dan lain-lain itu tidak selalu ketika di negeri lain, di populasi lain efektif, di sini efektif. Kalau di sana aman, belum tentu di sini aman. Jadi tergantung dari populasinya yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, maka ini perlu betul ya mengajak semua ahli vaksin. Di sini banyak ahli vaksin di Indonesia ya, dan ahli virus ya, dan juga tentu para ahli kesehatan masyarakat diajak serta ngomong bareng. Jadi saya khawatir nanti jangan-jangan ini tiba-tiba ya belum diuji sudah diedarkan. Dan kita juga harus tahu bahwa ini kan bicara tentang populasi besar ya, ratusan juta orang yang akan divaksinasi. Ini kesiapan SOP-nya bagaimana? Ya, kemudian SDM-nya kan ini perlu pelatihan juga, karena antara vaksin yang satu dengan vaksin yang lain tentu cara atau prosedur pemberiannya berbeda. Ya, penyimpanannya juga berbeda. Nanti penyimpanan itu ada yang kita sebut sebagai cold chain ya, dari rantai dingin yang harus betul-betul jangan sampai keliru suhu berapa ini untuk vaksin yang anti COVID-19 ini diperlukan supaya dia tidak rusak dan seterusnya. Nah, ini semua sudah sudah disiapkan enggak ya, SDF tadi ya. Kemudian sistem distribusinya bagaimana? Ini karena menyangkut jutaan orang. Beda dengan imunisasi dasar lengkap yang saat ini sudah digunakan untuk para bayi di bawah 1 tahun. Nah, ini kan per tahun paling 3 juta orang ya. Per tahun 3 juta bayi. Kan jauh lebih sedikit ya. Nah, ini nanti target kita adalah minimal 70% dari penduduk, yaitu 210 jutaan lah kira-kira ya. 200 sampai 210 juta itu minimal harus divaksinasi. Nah, ini sesuatu yang gede nih. Besar ya. Jadi semua harus dipersiapkan ya. Dan kemudian saya juga Pak, seandainya memang vaksinasi itu dilakukan dan sudah terimplementasi seperti itu, pemerintah wajib menjamin harganya itu murah dan juga terjangkau. Menurut Anda seperti apa? Atau mungkin justru digratiskan untuk golongan tertentu? Seharusnya begini, ini kan sebuah pandemi ya. Pandemi ini wabah ya, kalau di tingkat nasional wabah ya. Wabah yang sasarannya itu adalah populasi kita ya, yang besar. Nah, tentu seharusnya menjadi program pemerintah. Kalau vaksinasi ini merupakan program, itu seharusnya gratis. Sama seperti imunisasi dasar lengkap untuk bayi ya di bawah 1 tahun, kemudian vaksinasi untuk anak sekolah dan sebagainya. Itu kan gratis ya. Vaksinasi bagi para ibu hamil itu gratis karena itu program. Ya, jadi cuma tetap ada kesempatan orang untuk mendapatkan vaksin secara mandiri, membeli sendiri misalnya bagi orang-orang yang mampu ya, ke dokter spesialis tertentu atau dokter tertentu ya. Itu dia bisa membayar secara mandiri. Tetapi ini harus menjadi sebuah program. Jadi bukan kemudian berbayar, bukan, karena kalau begitu ya tidak akan mencapai tujuan, karena banyak orang yang tidak mampu tentu ya untuk membayar vaksin, meskipun katakanlah di bawah 100.000, tetapi itu cukup berarti bagi orang-orang tertentu. Jadi harus gratis tentu ya, sama seperti program imunisasi nasional yang sudah berjalan itu. Cuma memang jumlahnya tidak banyak ya kan. Kalau imunisasi dasar lengkap, orang saya paham kan paling 3 juta per tahun ya. Tidak banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah biayanya. Tetapi kalau seperti ini ya, ini besar ya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini betul-betul adalah kewajiban pemerintah. Cuma ya sekali lagi bahwa ini harus dipikirkan betul ya, kalau cepat ya, karena gini. Saya dengar juga ya di dalam keterangan dari KPCPEN juga bahwa nanti yang akan menjadi prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan.
Kemudian ada kedua adalah para mereka yang punya komorbid. Nah, punya komorbid hati-hati, punya penyakit penyerta, padahal mereka ini justru rentan terhadap virus ini, ya. Apa betul bahwa baik efikasi maupun keamanannya terutama itu memang sudah terjamin, ya? Karena sekali lagi yang saya dengar dari dari berita atau saya lihat dari berita-berita itu, ya, yang akan masuk ke sini pertama kali nanti adalah yang dari Uni Emirat Arab, ya, mungkin dari Tiongkok, tetapi yang bukan Sinovac ini. Nah, saya khawatirnya ini kan belum ada uji cobanya yang itu. Baik. Nah, kalau Sinovac nanti uji cobanya baru selesai pada awal Januari kalau paling tidak, ya, kemudian bisa dipakai, diedarkan kalau memang bagus, ya, kalau memang bagus baru Maret, ya. Nah, tetapi yang Desember ini saya tidak tahu persis ini. Saya tidak sama sekali tidak mengerti, ya. Pak Windu, Yang apakah mau vaksin ini Desember menjadi bagaimana? satu-satunya harapan kita untuk penyelesaian COVID-19 dan apa saran Anda untuk pemerintah ke depan? Begini, vaksin tentu sebuah harapan, ya, tentu, ya, karena dengan vaksin sebetulnya masalah COVID-19 ini sebagian akan terselesaikan. Ya, bukan semua terselesaikan, tidak, ya. Tetapi, ya, yang paling penting buat kita yang sekarang sudah sedang kita hadapi, ya, virus ini kan makin meningkat nih, ya, makin mendaki, padahal sampai sekarang belum ada puncak, ya, puncak belum tampak. Jadi yang paling penting sebetulnya, ya, vaksin oke, kita tunggu tetap vaksin, ya, tapi jangan keburu, ya, jangan keburu, dan kita jangan punya ekspektasi yang berlebihan tentang vaksin. Tetapi yang paling penting saat ini adalah tadi protokol kesehatan 3M itu, ya, 3M itu yang paling penting. Ya, jadi 3M itu yang betul-betul harus 100% bahkan ini, ya. 100% ya dipatuhi, diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Ini yang paling penting. Jadi pemerintah tugasnya saat ini, ya, sebelum vaksin ada, itu adalah mengawasi tentang 3M ini. Ya, dan tentu di samping ini tentu testing dan tracing, ya, untuk menggali semua kasus yang masih banyak di bawah permukaan karena kita belum testing kita belum sampai mencapai standar minimal. Itu harus dilakukan terus, ya, karena banyak provinsi, kabupaten kota yang jumlah testingnya sangat rendah. Baik. Ya, sehingga kita tidak tahu petanya apa betul bahwa memang misalnya katakanlah ada daerah yang mengatakan daerahnya hijau atau kuning, apa betul kuning atau hijau, ya, kalau testingnya sangat rendah. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan sekarang oleh pemerintah. Vaksin tetap kita harus tetap punya harapan untuk vaksin ini, ya, tetapi jangan terlalu berlebihan. Dan yang penting saat ini persiapkan SOP-nya, SDM-nya, ya, kemudian sistem distribusinya, sistem penyimpanannya, ya, sistem transportasinya dan sebagainya. Karena ini besar banget ini, ya. Iya, terima kasih Pak Windu untuk ulasannya pada pagi hari ini. Kita tunggu, ya, sampai nanti benar-benar ada update terkait dengan vaksin di Desember 2020. Terima kasih Pak Windu Purnomo, pakar epidemiologi Universitas Airlangga, untuk waktunya bersama Metro Pagi Prime Time.